Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Alfredo. Ya, jadi gue udah lama banget nggak upload video. Dan di video kali ini gue mau membahas tentang motor ini, yaitu klotok-klotok is hoax. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya, sebelum masuk ke sana, pasti gue pengen ini dulu, ngasih tahu dulu bahwa di video ini banyak perbedaan pendapat, terus juga apa ya, nggak setuju dan lain sebagainya. Dan ya gue harap kalian bisa apa ya, tidak menimbulkan huru hara di kolom komentar gue. Dan ya kalian kalau mau beropini, opini aja silakan. Dan di video ini ya, ini gue mau membahas tentang opini gue sebagai user dari CB ini. Ya, jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, jadi kenapa gue bisa mengatakan motor ini kan dijuluki sebagai kelotok-kelotok. Nah, itu gue menganggapnya hoax. Hoaxnya di sini dalam artian adalah tergantung dari usernya itu sendiri. Sebab kenapa motor gue ini udah 5 tahun gue pakai, nggak pernah yang namanya ada isu kelotok-kelotok di motor gue. Cuman waktu itu di tahun ketiga sensor TPS gue rusak, dan itu juga karena kesalahan gue sendiri. Nah, dilihat dari situ kalian bisa koreksi juga di diri kalian, pengguna user CB, kalau motor kalian kelotok-kelotok. Balik lagi ke diri kalian gitu. Nah, kalian tuh cek gitu, kalian tuh gimana cara bawa motornya, kemudian juga perawatannya itu bagus atau enggak, berkala atau enggak, olinya diperhatiin atau enggak. Contoh, misal kalian motornya motor capek, kerja bolak-balik kemana, itu bisa harusnya ya sebulan 2 bulan itu harus diganti untuk kesehatan motor kalian. Tapi kan ya biasalah. Orang Indonesia ya, gue juga kadang suka begitu, kayak ya udah ntar aja, masih bagus, masih bisa kenceng kayak gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang menurut gue bisa ngebuat khususnya motor CB kalian tuh jadi rusak, lotok-lotok. Karena kenapa ya? Ya ini motor gue udah 5 tahun men, gue udah make 5 tahun, itu nggak ada yang namanya kelotok-lotok. Karena memang motor yang ini adalah motor kesayangan gue, jadi gue bener-bener rawat. Terus juga ya, selain daripada klotok-klotok, itu banyak yang bilang ini produk gagal. Sebab kenapa? Banyak insiden kerangkanya retak lah, kerangkanya copot, patah. Itu kadang gue suka ketawa kalau ngeliat postingan-postingan kayak gitu, kayak di Facebook, di Instagram. Ya terutama Instagram tuh paling gue sebel sama akun hujat otomotif. Ya tapi gak sebel-sebel amat sih, namanya orang lagi membuat sebuah konten yang bisa menaikkan akunnya, dan dia juga namanya hujat otomotif. Cuman gue kesel aja gitu, kayak ya udah sih, lu jangan menggiring opini bahwa motor Honda atau khususnya CB ini jelek gitu, karena gue tidak merasakan itu gitu. Kenapa? Karena gue merawatnya dengan baik. Nih ya, kalau kalian bisa lihat motor gue secara langsung, cari, kagak ada yang namanya karat. Kenapa? Karena setiap gue hujan, ya setiap motor ini kena hujan, itu tuh pasti langsung gue cuci. Nggak pernah yang namanya gue tunggu gitu. Misal gue pulang jam 12 malam pun, kalau misalnya kena air hujan, itu gue langsung cuci gitu. Dan memang kekurangannya adalah Honda kan ini pakai bukan apa sih namanya kalau yang rangka ini nih, Delta Box, aku baru ingat. Nah iya, itu kan kalau yang kayak gini mah apa sih namanya, tralis gitulah. Memang agak tipis, gua akuin ya. Dan ya tapi justru itu, kalian udah misalnya memilih motor ini untuk jadi motor kalian, ya kalian harus sadar diri gitu dengan kondisi motor kalian yang misalnya katakanlah ya tipis. Ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya tipisnya tipis semana gitu. Kayaknya sih nggak tipis-tipis amat, karena motor gue tuh nggak yang sampai ya begitu dah. Yang banyak kalian temuin di postingan atau kalian sendiri yang mengalamin kayak gitu. Makanya gua di sini kayak membuat sebuah konten dengan judul itu. Ya karena gue tidak merasakannya, dan juga gue sebagai user CB agak kesel aja sih sebenarnya. Kayak banyak orang-orang yang menggiring opini bahwa Honda CB itu jelek, padahal enggak. Itu tergantung lagi ke perawatan. Sebenarnya motor-motor yang lain juga kalau kalian gak rawat, hancur-hancur juga bro. Cuman mungkin ya pasti adalah 1-2 komponen Honda yang istilahnya nggak bagus-bagus banget. Jadi misal kalau Honda penyakitnya dikenanya di per tensioner. Itu kan kalau kelotok-kelotok per tensionernya itu yang buat neken rantai keteng di mesin kalian kayak gitu.
So ya gue akan tekankan sekali lagi. Jadi motor Honda kelotok-kelotok dengan julukannya khususnya CB is hoax. Ya menurut gue itu. Ya silakan kalian berpendapat. Menurut kalian, apalagi kalian user CB punya pengalaman-pengalaman yang lain yang bisa kalian sharing. Dan ya gue berkata seperti ini juga by experience gue, bukan sembarangan ya gue asal aja gitu ya. Gue sebagai pengguna udah 5 tahun ya, pengalaman gue macem-macem lah tentang motor ini kayak gitu. Jadi ya silakan kalau kalian mau setuju, mau nggak setuju, bebas. Dan ya ini hari Minggu, udah lama juga gue nggak riding. Jadi sekalian gue mau manasin motor gue. Supaya ini motor jarang banget gue pakai, karena motor gue hariannya itu Beat. Bukan motor ini. Udah lama juga gue nggak night ride karena udah pada sibuk teman-teman gue. Gue kalau night ride sendirian kayaknya kurang seru gitu, nggak ada yang buat tandingnya. Anjay, tanding, bahasanya tanding loh. Padahal motor ini bukan motor tanding. Ya motor menurut gue pelan lah di kelas kopling, karena kopling harusnya bisa pego ke atas. Ini masih cepet 49 udah limit. Walah gerimis lagi. Ya mungkin gue di video ini cukup sampai di sini karena gue mau balik kayak ini udah gerimis. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye semuanya.